bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika kompromis, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini, dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, bro, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Jelas ya? Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Ya. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu lihat, Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum, jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu. Zaman sekarang bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapak-kelapak. Di akhirnya tarawih nggak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya, itu 5 hal tadi. Kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi osmosis gitu, masih ingat pelajaran biologi kan? Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma mas? Kurma itu di mana? Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau Anda mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma tuh bagus nggak bijinya? Bagus, tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya, ada 2 tumbuhan yaitu kurma sama kismis pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya kulit itu loh, seperti itu. Ya. Termasuk ini apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen.
Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat. Dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hannah Barbara, seingat saya. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos sekalian, tuh kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3. Udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa, sekalian? Lagi dia bikin suppositoria, maaf, vaginal soup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina. Dia pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya, termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi bos sekalian, dia perusak hormon, banyak banget di kosmetik. Bahkan, Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika, SLS itu masuk di obat. Dimakan. Sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Kalau orang Singapura bilang. Kayaknya. But you cannot control jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bilang sekarang hati-hati, jangan percaya semua. Saya lihat ada pasta gigi, green, herbal, atau lihat ada paraben. Metil paraben, etil paraben, sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri, sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu, kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC. Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh nanti. Ada ketemu warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertelan? Disuruh pakai beginian gitu. Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment full semua, masker, Google, baju anti racun. Di Indonesia kebal-kebal. Sedangkan pestisida, sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Pestisida. Ada di mana? Banyak tuh di luar. Ya, sayuran. Makanya saran saya, kalau Anda punya rumah nggak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah. Dan nggak perlu banyak tempat kok. Makanya kenapa saya lebih milih nanas? Nanas ini minimal banget pestisidanya. Jangan disemprot kan? Apalagi beliau ini. Nih. Gak disemprot kan? Mau semprot kayak apa? Tinggi banget. Tuh, kata dia, kasihan lo gitu kan. Nggak sampai ngeracunin gue gitu kan. Gitu. Buah-buah seperti itu sekalian, maka dia ada tanda-tandanya, terutama buah yang ada bijinya. Makanya saya hari ini bikin enzim untuk Anda. Yang dicontohkan Nabi tadi. Isinya apa? Semua buah berbiji saya masukin. Ada, buah naga, ada kurma, ada semangka, ada apa lagi ya? Ada kismis. Nanti boleh minum. Ya. Ambil dikit-dikit. Ya.
Terus secara umum gitu. Jadi Anda butuh enzim tiap hari. Nah caranya gimana Bapak sekalian? Caranya adalah tadi ya, air kelapa ini, tadi saya cerita, nanas loh, lupa sih. Nanas. Nanas ini, bukan ini. Nih, bonggol. Bonggol nanas ini teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang Masya Allah dia seorang peneliti, doktor, tapi subhanallah dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Boleh deh? Ya. Lebih beradab. Cek. Nah, caranya nanti teman sekalian, apa manfaatnya kalau Anda makan ini? Ekonya gede banget. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air dan 1 kapsul habatus sauda. 1 kapsul habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi. Dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja. Ya, blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih. Maka nanti ketika Ramadan jangan lagi minum teh. Kalau Anda lagi buka puasa, maka makanlah kurma. Ya. Kan Jula mau persiapan Ramadan nih. Makanlah kurma. Setelah makan kurma, teman-teman, Anda minum air putih. Itu urutannya begitu. Setelah itu apa? Anda makan enzim lagi. Makan enzim dari mana? Dari semua buah-buahan. Ya nanti teman-teman ketika ini udah dapat nih. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada namanya nih air kelapa nih. Air kelapa ini kan saya bilang tadi asam amino dia. Dia punya asam amino tinggi sekali. Jadi nanti Anda blender air kelapa ini sama ininya. Sama dagingnya. Kalau saya tunjukin nanti lama, nggak usah lah. Kebayang lah ya. Lalu beliau ini, terus sekalian, dia menjadi source of enzim yang luar biasa. Ya, caranya gimana? Kita topping. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Halo? Mati ya? Enggak. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Caranya gimana? Ada blender. Ini, lalu Anda mau campur apa? Silakan aja. Anda mau campur nanas boleh, mau campur jahe boleh, dalam proporsional ya. Jangan tanya lagi berapa gram. Kita itu ada insting semua, tenang aja lah. Ibu-ibu kalau, dok berapa gram? Anda pernah masak dihitung dulu bawang putihnya berapa? Enggak, masukin aja, cemplungin, feeling aja. Dunia begini tuh begini gitu. Enggak perlu ribet gitu. Ya. Sudah kan? Dah di blender. Lalu ada caranya lagi. Caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya, maka teman-teman ambil satu baskom. Baskom plastik lah atau baskom stainless itu, lalu baskom itu Anda isi es, ya. Lalu apa yang terjadi? Ini beliau ini kan sudah sebulan 300 mili atau 400 mili something lah ya, sama si jahe tadi atau kunyit. Anda campur apa aja silakan. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Ya, nah lalu gimana? Lalu Anda ambil gelas, sebulan ini gelas gitu kan. Gelas tadi, ini baskomnya ya. Di sekeliling baskom ini ada es. Oke? Anda letakkan situ, tutup aja. Tutup nggak, mau tutup nggak masalah. Berapa lama? 6 jam. Dibiarin 6 jam. Setelah itu apa? Anda minum airnya. Nanti dia akan ada surnatannya. Surnatan itu sedimennya di bawahnya. Oke? Yang Anda minum apa? Atasnya. Paham ya? Berarti Anda bisa coba dengan berbagai macam bahan. Anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya, kunyit bisa, ya, apalagi macam-macam. Termasuk ini juga bisa.
Kenapa dinamjamin? Karena kita butuh difermentasikan terlebih dahulu. Itu rumusnya. Jadi kalau Anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya Anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Ambil dapatkan, tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya.